Tabik saudara-saudaraku, perkenalkan nama saya Fitriani Oktaviasari dari kelas A2 dengan NIM 242100059 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adanya saya di sini untuk membahas atau menganalisis tentang sebuah fenomena bahasa yang ada di media sosial dalam tataran linguistik pragmatik, yaitu yang berjudul Tindak Tutur Ilokusi dalam Cuitan di Media Sosial X. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk kepada pembahasan fenomena bahasa, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian pragmatik. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu, menurut Nadar pada tahun 2009 halaman 2. Aspek lingkup kajian pragmatik adalah tindak tutur. Tindak tutur merupakan suatu ujaran yang bisa menunjukkan atau mencerminkan suatu tindakan. Tindak tutur adalah kajian yang sangat penting dalam tataran linguistik pragmatik ini. Tindak tutur juga dapat dibedakan menjadi 3 golongan berdasarkan golongan Austin pada tahun 1962 dan Searle pada tahun 1981, yakni ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang pertama itu ada tindak lokusi. Tindak lokusi adalah tindak dasar tuturan atau tuturan yang hanya menghasilkan ungkapan atau tindak mengatakan sesuatu. Yang kedua, itu ada tindak ilokusi. Tindak ilokusi adalah sebuah ujaran yang memiliki suatu tujuan atau tindak melakukan sesuatu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah tingkat lanjut dari tindak lokusi dan tindak ilokusi, yang dimana memiliki arti sebuah tindakan yang dihasilkan dari sebuah ujaran atau tindakan yang menimbulkan pengaruh terhadap seseorang ataupun sesuatu di masa depan. Menurut Searle dalam Rahardi pada tahun 2003, halaman 72, menyatakan bahwa tindak tutur ilokusi ini dapat digolongkan dalam aktivitas bertutur itu ke dalam 5 macam bentuk tuturan, yang masing-masing memiliki fungsi komunikasinya sendiri. Kelima bentuk itu adalah asertif, direktif, deklaratif, komisif, dan juga ekspresif. Tindak tutur asertif digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu menyatakan atau memberitahukan, menyarankan, membanggakan, menuntut, dan melaporkan. Searle dalam Tarigan pada tahun 1990 halaman 47-48, tindak tutur asertif berfungsi untuk menjelaskan atau menyatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran atau apa adanya. Direktif adalah ilokusi yang bertujuan menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan mitra tutur. Ilokusi direktif seperti larangan, memesan, memerintah, memohon atau meminta, memberi nasihat, dan merekomendasikan. Deklaratif adalah ilokusi yang digunakan untuk memastikan kesesuaian antara isi proposisi dengan kenyataan. Misalnya, mengesahkan, memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, mengabulkan, mengangkat, menggolongkan, mengampuni, dan memaafkan. Ilokusi deklaratif ini merupakan kategori tindak ujar yang sangat khusus karena biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan. Komisif adalah tindak tutur yang penuturnya terikat pada suatu tindakan di masa depan, misalnya seperti menjanjikan, bersumpah, menyatakan kesanggupan, menawarkan, dan bernazar. Tindak tutur komisif berfungsi menyenangkan. Penutur harus tulus dan ikhlas dalam melakukan tutur. Ekspresif adalah tindak tutur yang berfungsi untuk mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Misalnya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, meminta maaf, mengecam, memuji, berbelasungkawa, mengeluh, menyanjung, menyalahkan, menuduh, dan mengkritik. Pragmatik juga menjadi konteks penting dalam bahasa Indonesia karena keterkaitannya dengan tindak bertutur dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan analisis ejaan dalam bertutur. Ilokusi dapat membantu tindak tutur sebuah perkataan atau cuitan dalam kondisi
bahasa Indonesia yang baik dan benar ataupun sebaliknya. Dalam era globalisasi ini, tindak tutur di media sosial X terkadang menggunakan bahasa campuran seperti bahasa asing. Karena untuk menyampaikan rasa emosional atau sebuah kritikan. Meskipun demikian, bahasa Indonesia masih banyak digunakan dalam berbagai komunikasi di media sosial X ini dan pragmatik ini. Pragmatik ilokusi menjadi analisis tindak tutur di media sosial X yang berbentuk cuitan dari berbagai akun yang ada. Ada 5 cuitan dari berbagai akun, yaitu 1 cuitan ilokusi asertif, 1 cuitan ilokusi direktif, 1 cuitan ilokusi deklaratif, 1 cuitan ilokusi komisif, dan 1 cuitan ilokusi eksplisif. Cuitan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ilokusi asertif, cuitan dari akun @bacotetangga__, yaitu masih nunggu info tapi kabarnya korban nggak mengalami luka parah. Analisis tuturan dari akun @bacotetangga__, merupakan tindak tutur ilokusi karena mengandung maksud dan fungsi daya tuturan. Tuturan masih nunggu info tapi kabarnya korban nggak mengalami luka parah. Ini memberitahukan bahwa korban yang ditabrak mobil tidak mengalami luka parah, tetapi mengalami luka ringan. Tindak tutur tersebut termasuk ke dalam tindak tutur asertif, karena berfungsi untuk memberitahukan sesuatu sesuai dengan kebenaran atau apa adanya, sesuai dengan kondisi korban yang ditabrak mobil. Yang kedua, ada ilokusi direktif, cuitan dari akun @emrenolhakim, yaitu hajargan rapatkan barisan. Analisis tuturan dari akun @emrenolhakim merupakan tindak tutur ilokusi karena mengandung maksud dan fungsi daya tuturan. Tuturan tersebut memiliki maksud memerintah kepada orang-orang untuk bersatu menolak kenaikan PPN 12% yang sedang ramai diperbincangkan. Tindak tutur tersebut termasuk ke dalam tindak tutur direktif karena berfungsi untuk memerintah. Yang ketiga, ada ilokusi deklaratif, cuitan dari akun @anisbaswedan, yaitu kadang cara terbaik menggaullantangkan sesuatu adalah dengan mencoba menutupinya. Seberapapun seni dilarang, ia akan selalu menemukan jalannya. Analisis tuturan dari akun @anisbaswedan merupakan tindak tuturan ilokusi karena mengandung maksud dan fungsi daya tuturan. Tuturan tersebut bahwa seni lukisan karya Yos Suprapto, pengunjung yang hadir dilarang melihat pameran yang sudah dipersiapkan sejak setahun terakhir, karena kelima lukisan milik Yos tersebut diturunkan oleh pihak Galeri Nasional karena lukisan tersebut berkaitan dengan sosok yang sangat populer di masyarakat Indonesia. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat persamaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Neni Widiawati dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa tindak tutur deklarasi dalam penelitiannya digunakan untuk memberi pengumuman. Hadirnya deklarasi ditandai dengan tuturan yang menyatakan kebenaran dan dituturkan oleh penutur yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari lingkungan tertentu. Seperti halnya Anies Baswedan yang merupakan tokoh politik yang lebih tinggi dari masyarakat. Ia menyatakan kebenaran dengan menyatakan bahwa kasus seni lukisan ini dilarang. Yang keempat, ada ilokusi komisif, cuitan dari akun @edelilstud, yaitu guys, ada yang mau info beasiswa dari Telkom University gak? Tapi pendaftarannya dibuka 5 hari lagi sih. Merupakan tindak ilokusi komisif karena tuturan tersebut berfungsi untuk menawarkan kepada orang-orang terkait informasi beasiswa. Yang kelima, ada ilokusi ekspresif, cuitan dari akun @hellopanda, yaitu kocak lagi-lagi buzzer. Tindak tutur tersebut merupakan ilokusi karena merupakan tindak tutur yang mengandung fungsi atau daya tuturan. Tuturan kocak lagi-lagi buzzer bukan bermakna sekedar lucu yang membuat tertawa, tetapi memiliki maksud mengkritik pemerintah yang selalu menggunakan buzzer untuk kepentingannya sendiri. Terlebih, cuitan ini membahas kenaikan PPN 12%. Mengetahui tentang hal itu, @hellopanda menganggap ini sebagai hal yang lucu karena hal tersebut patut untuk dikritik.
Sehingga tindak tutur ini termasuk ke dalam tindak tutur ekspresif karena bermaksud untuk mengkritik pemerintah yang selalu menggunakan buzzer. Oke, jadi itulah fenomena bahasa dalam tataran linguistik pragmatik yang berfokus kepada tindak tutur ilokusi. Cukup sekian dari saya Fitriani Octaviasari, pamit undur diri.